Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Salawat dan salam semoga tercurah kepada uswah hasanah kita Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sahabat PMJ yang dirahmati Allah, mari kita buka dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Materi kita hari ini adalah kita bedah teorinya orang Barat, namanya Zhu Enhari. Dia punya teori namanya Johari Window, jadi teori jendela Johari. Dan teori ini nanti kita patahkan dengan teorinya Gusti Allah, karena teori ini nanti hanya sekedar memberi ilmu pengetahuan saja. Yang pertama, kata Johari Window itu adalah manusia itu ada 4 sisi. Sisi yang pertama namanya open area, kawasan terbuka. Kawasan terbuka ini adalah kawasan yang semua orang tahu. Ya, semua orang tahu, sulit untuk menghindar, sulit untuk bersembunyi, semua orang tahu. Disebut dengan rahasia umum. Nah, kita ini, teman-teman, jangan marah kalau temannya datang lalu tanya, karena ini kawasan terbuka, kan? Iki omahmu kontrak apa wis tuku? Itu jangan marah, bilang aja kontrak, yang penting aku kan iso bayar tondo. Gak usah marah, karena itu kawasan terbuka, kawasan rahasia umum. Jadi gak usah menutup-nutupi. Kemarin ada orang tak kasih minyak goreng 2 liter itu, doanya nggak ada aku ngangkel. Makasih Pak Ustadz, tak dongake men rada dhuwur titik. Ayo marahi emosi. Tapi aku nggak boleh emosi dong. Sekaya memang mungkin bagi dia saya kurang tinggi, terus didoakan. Padahal umurnya udah 52 kan, paling melebar gitu, sama mendepan aja, nggak bisa ke atas. Nah, saya terima dengan senang hati. Jadi teman-teman, tolong, ini ilmu juga lumayan ada manfaatnya. Jadi apa-apa yang menimpa diri kita dan orang lain betul-betul melihatnya, lalu dia menyatakan, lalu kita iyai saja, namanya kawasan terbuka. Itu Asmawi Jayani dulu datang ketemu saya pertama kali ya kayak gembel, wajahnya tidak beriman, tinggi, dhuwur, lusuh, ya kan? Ya, tapi karena dia beriman kepada Allah, ya saya terima. Orang Madura kamu? Iya Pak. Saya panggil Mahfud, silakan ngomong Madura. Oh betul, ternyata orang Madura. Dan ini nanti nggak bisa dia sembunyi dari Kang Puji, itu nggak bisa. Ditanya sama orang, kenal sama Kang Puji nggak? Nggak kenal saya. Tutup, pasti Mahfud akan bilang, kenal itu sama Kang Puji, karena yang menemukan Mahfud. Gitu. Ya sudah nopo deh. Nah, itu kawasan terbuka. Saya kalau ke Tegal Senggotan, saya 10 tahun di sana, saya dipanggil Lek kan sampai saiki. Lek nanti Lek, ya orang bilang, Ustaz, nggak bisa. Dia memang manggil saya Lek. 91 sampai 2001 di Masjid Nur Ahmad Kidul Hasan Atirto. Masjidnya mewah sekarang, sedang bangun gedung dakwah. Semua orang manggil Lek Puji. Ambo Arab, takbir, Allahu Akbar, di tengah-tengah perempatan Malioboro, ana wong Tegal, Lek Puji to.
Nah, itu diterima dengan senang hati, ya. Karena ini kawasan terbuka, zona terbuka, open area. Nah, sekarang misalnya orang-orang yang berkhianat kepada bangsa Indonesia ini ya bisa Anda hitung 1, 2, 3, 4, jangan disebut namanya, dicolek ya Allah. Tapi saya ngomong gitu aja Anda sudah bayang wajah-wajahnya toh. Wis ngerti dhewe to wong papat kae lah pokoknya. Papat, siji loro telu papat, tambahi karo cecunguk-cecunguk lainnya. Nah, itu rahasia umum. Open area, kawasan terbuka semuanya. Nah, teman-teman tolong kawasan terbuka ini mari kita syukuri, ya kan? Kalau nek Johari Windo ngomong, lu nek wis ngono jangan ngomong. Nah, dia nggak punya jalan keluar. Nah, kalau Islam ada, ini ayatnya. Nanti tolong ayat berapa ini? Ibrahim ayat 7 mungkin. La in syakartum la azidanakum wala in kafartum inna adzabi lasyadid. Ya disyukuri. Ketemu ayatnya. Kalau teorinya ini dipatahkan. Karena dalam sejarah teori psikologi itu kan bapak psikologi internasional, bapak psikologi dunia itu namanya Sigmund Freud. Sigmund Freud itu matinya katanya bunuh diri. Padahal konsultan kejiwaan, malah lorot jiwa. Meninggal dunia dalam keadaan itu. Kalau mungkin baca sejarahnya seperti itu. Maka teman-teman, open area, kawasan terbuka, semua orang tahu. Kita nggak bisa mengelak, ya kan? Kayak sahabatnya Ustaz Salim Abdillah tuh dulu di di pondoknya nakal sekali. Setelah itu pergi, lulus, pulang, alhamdulillah balik lagi ke situ dapat istri anaknya pengasuh pondok. Jadi dia diceluk Gus, diceluk Gus Samsul. Gus Samsul lewat, haulnya bapaknya mantep. Wong kudu ngomong ya. Alah sul, ngapa sul? Dia itu meneng wae gak mau nengok, malah sakit dia. Merah pada mukanya iya udah bila perlu mendekati dulu, nyambung dulu. Dia malah terhormat. Jadi sahabat kita Allah, di sisi lain manusia itu ada yang disebut dengan open area, kawasan terbuka, zona terbuka, rahasia umum. Wes diterima dengan senang hati. Wes kaya nanang awake lemunang, wes disyukuri. Nah, kok kelemon tak blegi kok piye? Nah, diterima rasa nesu. Bismillah. Yang penting kan istrimu sayang sama kamu. Pak, ora usah tuku spring bed. Kuwi dhewe ono. Yang pertama. Yang kedua, sahabat kata Allah, sisi manusia yang kedua adalah close area, kawasan tertutup, zona tertutup. Hanya aku yang tahu, disebut dengan rahasia pribadi. Nah, rahasia pribadi ini, misalnya saya punya rahasia pribadi yang luar biasa. Dari SD, SMP, SMA di Lampung itu perbuatan saya seperti itu nggak akan saya ceritakan. Oh itu elek saya. Rahasia pribadi. Kalau yang baik nanti orang-orang sana ya tahu lah. Oh kayak di sana di Lampung kan celuk luwe sangar lagi. Uji kebu. Karena saya dari kecil angon kebu. Bapak saya kan belandek kebu sama sapi. Kelas 2 SMA temennya do pacaran hari Minggu kesana kemari zaman jahiliyah tuh. Aku angon kebu. Dilalah kersane Gusti Allah. Saya angon kebu kan di pinggir jalan, sawah bulat, sawah jalan menuju ke Kerandegan sama Purworejo di tengah-tengahnya itu. Saya kan angon kebu saya kan 11. Saya nunggangi kebu yang pertama yang ben kabeh ngetutke nang burine.
Dilalah kesane Gusti Allah sing do pacaran, aku kan kelas 2 ketua OSIS. Ya, aku lewat itu. Ngerti loh, nek aku puji ngerti. Mandek tuh. Mas ketua OSIS gombal. Kok iya ngerti dah, dek do pacaran ganggu sepeda motor. Setar zaman dulu setar. Honda setar tuh apa buang aku lah, nomor 7. Ya wes aku mandek tak buka capekku. Dari mana kalian? Ya biang-biangan lah ya. Aku anggap banget ya. Dari mulai itulah saya dipanggil Puji Kebo. Jadi aku neng bandara ketemu kancaku SMA. Aku Puji Kebo aku ya manut wae. Paling tak cedeki nek bolak-balik nyeluk ya mau tak kaplok. Kan ini zaman sudah berubah. Teman-teman, jadi tolong jangan pernah bercerita dosa-dosa yang pernah kita lakukan itu pada zaman dahulu. Biarlah itu bagian dari bahasa close area, kawasan tertutup itu. Ojo malah bangga nongkrong nang PMJ Klaten wong 11 ana cah sinergi dakwah ana komplit. Kowe ngerti ra aku mbiyen angger setahun mesti ngetengi wong papat. Kuwi kan pekerjaanmu dan itu orang nggak pada tahu. Pokoknya dadak cerita itu. Itu close area, kawasan tertutup. Kowe ngerti ra? Mbiyen aku kerjane ngopo? Pokoknya nek iwak lele dititik tonggo kuwi mesti tak entekne. Berarti kan kowe tukang nyolong. Close area, kawasan tertutup itu ditutup itu. Kalau ada kawasan tertutup yang mestinya ada orang kedua, kita nggak bisa memecahkan masalah tentang diri kita. Kang Puji, aku kok pengen mati terus. Aku agar mangkal titik pengen mati, pasti itu ada gangguan namanya hama, lintasan batin dari iblis masuk kepada manusia, lintasan batin yang dikendalikan oleh iblis. Harus konsultasi, berarti butuh orang kedua. Saya punya teman namanya Joko. Joko ini enggak tak sebut daerahnya, aku enggak digoleki ya gue. Joko ini orang kaya. Juragan Brambang, Masya Allah. Juragan Brambang Joko, pokoknya tahun 92 dia harus nganggo GL Pro itu. Paling ganteng dulu, gede dulu, lulusan UGM, Sawayombo dan sebagainya. Dia nyenengi orang namanya Parmi. Waduh, SD ini bareng, SMP ini bareng, SMA ini bareng, kancah loro iki jajar terus. Loro-lorone seneng, tapi ini kawasannya tertutup, orangnya introvert, tertutup, meneng wae. Iki ora nikah-nikah, Joko. Parmi ora nikah-nikah. Sampai Parmi ke Kalimantan jadi kepala sekolah SD. Astagfirullahaladzim. Kayu ora nikah-nikah. Joko ki ora nikah-nikah. Pada suatu hari saya datang ke rumahnya Joko ora nikah-nikah napa? Karepe piye? Nah ini tertutupnya terkuat. Janjane aku seneng karo kae. Parmi, tapi kok ngerti? Wah, kayu ora nikah, kowe ora nikah. Begitu tuh kowe ngerti nomore kok Parmi ngerti loh, kok iso ngerti? Aku yo seneng ngaji goblok banget. Malah aku digoblok-gobloke. Kowe pernah SMS ora? Tak cetol HP ini SMS. Assalamualaikum Parmi, salam ini dari Joko. Parmi nongkrong langsung semaput. Astagfirullah. Mereka semaput. Lo bayangin itu. Umurnya sampai 42 lho ini. Wong bocah kuwi umure padha. Wong kuwi ya kok tanggane. Bapak ibune ya ora sedulur tapi cedhak omahe. Akhirnya tak main ke meneh.
Aku kan jurung cukup nomor si Parmi tak SMS kirim Joko. Teko Parmi Jok, dia menunggu. Joko langsung telepon aku ngamuk-ngamuk. Kowe ora fitnah lho. Fitnah piye? Kowe seneng ora? Ayo seneng. Akhirnya Parmi dari Kalimantan tinggalkan kepala sekolahnya, pulang ke Jogja, menikah sama Joko. Dalam keadaan tua-tua menikah. Sekarang anaknya 2, masih kecil-kecil, dia umurnya sudah tua-tua. Butuh orang ketiga. Plus area kawasan tertutup. Butuh orang ketiga itu artinya apa? Kalau dalam Islam ya apa? Wa ta'awan, ya tuh, alal birri wa taqwa. Jadi saling membantu, saling menolong, ta'awun, menolong. Ya, berarti di close area itu butuh apa? Butuh orang lain. Kita ini butuh orang lain, teman-teman. Butuh orang lain. Kalau di open area kita harus bersyukur kepada Allah. Kalau di close area ini kita butuh orang lain. Gak bisa kita memecahkan sendiri. Makanya dengan berjamaah ini kuat sekali. Dengan berjamaah. Lihat tuh pasukan chestnya itu. Pasukan chestnya berhenti, tank-tanknya berjamaah. Rambutnya hampir podo. Wong luar negeri kan podo. Wongnya wong Papua podo kabeh. Sama wajahnya itu sama, sulit untuk mencari. Makanya KKB itu kalau masuk ke kampung udah nggak bakal dikejar. Lanjut sopo saya dikejar, wong podo. Melayu jur malah takut, bapak tadi siapa? Padahal saya juyak wong. Itu. Sahabatku ada Allah. Jadi kudu teman-teman jangan dipendam sendiri itu perkara. Ceritakan sama orang yang dianggap percaya. Itu di close area, kawasan tertutup atau hanya aku yang tahu. Ini rahasia pribadi. Kalau tidak bermasalah dengan sesama manusia, tidak bermasalah dengan istri, tidak bermasalah dengan suami, tidak bermasalah dengan masyarakat, tidak bermasalah dengan apapun namanya, ya silakan diterus-teruskan, tidak apa-apa close area itu. Tapi kalau itu merugikan diri sendiri sampai tua sekali tidak nikah-nikah, ya kan? Ya harus dipecahkan dengan minta bantuan orang lain. Jangan malu, Itu. Sahabatnya insya Allah. Yang ketiga, ini kata Johari dalam teori Johari Window itu dia katakan hidden area, kawasan tersamar, kelihatannya baik tapi buruk jadi fitnah, kelihatannya buruk tapi baik ya jadi fitnah. Dan ini orang ini nggak jelas, ya, agamanya Islam tapi nyelek Islam, nggak jelas. Ya, ini nggak ada hubungannya dengan pejabat di Indonesia, nggak ada hubungannya. Ya ini pejabat di antah berantah, negeri antah berantah. Nah itu kayak gitu. Jadi ini hidden area, kawasan tersamar, hidden. Ya, hidden itu antara tersembunyi dan tidak. Kelihatannya baik tapi buruk, kelihatannya buruk tapi baik. Jurpi ya, kadang-kadang akrab karo pendeta, ya nek mau akrab tok ora apa-apa, tapi kalau akrab karo pendeta ngelek-ngelek Islam, gitu, gue pas campur wong Pak Kiai ngelek-ngelek pendeta, nah itu kan jelek gitu, nggak bener itu. Jadi sahabat berita Allah ini hidden area ini apa yang dia harus lakukan? Muhasabah, introspeksi diri. Orang seperti ini kita dekati dengan senang hati, kita dengan didekati dengan pendekatan yang bagus, pendekatan yang tidak menyebabkan dia semakin. Ini kan kalau dalam bahasa agamanya mungkin munafik orang-orang.
wong kok apian karo kabeh wong. Nang kono diterima itu Nobel. Nobel itu Nobel perdamaian dunia. Wah, itu ya tanda-tanda orang tidak punya karakter. Tanda-tanda itu. Jadi kalau teman-teman di desanya ada yang sengit sama dirimu, alhamdulillah, berarti kue normal. Harus normal. Masa kue kadang-kadang Dorce, kadang-kadang Ivan Gunawan. Dorce ya Dorce terus, laki-laki ya laki-laki terus, perempuan terus. Hidden area. Jadi teman-teman jangan sampai menjadi orang yang kelompok 3 ini. Jangan. Anda nggak pernah nyaman ini. Hidupnya nggak pernah nyaman. Biasanya ini motifnya ekonomi. Motif ekonomi. Ngumpul ke uang. Pasukannya banyak. Pemilihan bupati. Wah, kuwi mesti nek ana sing wong hidden area ini mesti beruntung dia. Karena dia ngomong, Pak calon bupati, pasukanku 1000, wani piro? Tenang wae, jalan sikik wae. Kayak 80 juta, kancane ora dibagi. Kayak ini 200 juta, kancane ora dibagi. Akhirnya bubar majelisnya. Sing do ngerti bubar, sing iso dihapus-hapus ya masih bersamanya. Orang kayak gitu itu ada di mana-mana. Ada. Jadi kita harus jadi orang yang cekah, Terus yang keempat, black area, kawasan hitam, zona hitam. Dia bilang begini, aku, kamu, saudara, tidak tahu. Jadi semuanya tidak tahu. Jadi orang yang sudah kena black area ini, dia tidak tahu tentang dirinya sendiri. Lalu dia nunjuk orang, "Kowe ya ora ngerti wong aku ora ngerti karo awakku dhewe malah kowe." Ya ora mungkin. Saudara yang lebih jauh, kamu yang enggak tahu, semuanya tidak tahu. Nah, mungkin ini saya salah. Tapi baik gambarannya seperti ini. Gambarannya mungkin ya bisa tidak. Mungkin anak-anak yang jadi anak-anak pang itu di pinggir jalan pakai pakaian seperti itu, nggak mau tidur seenaknya sendiri, nggak mau mandi, nggak mau sikatan, ya, takutnya sama hujan. Orang sopo-sopo orang pedilu kan, udan, black area. Dan ini di Indonesia sekarang banyak. Makanya teman-teman yang punya anak, rangkul anak Anda itu sebesar apapun itu anak. Pegang tangannya, pegang bahunya, dikeplak ndase, keplak sayang lo. Hidul, sing akrab. Ojo malah rasa ngayal. Bagaimanapun juga aku iki bapakmu. Antek lho kowe. Jangan malah engko sing cah cilik malah ngomong, "Deloken wae, Pak. Engko nek aku gede tak pateni kowe." Kan wis tuwa. Masyaallah. Jadi teman-teman, saya baru saja konsultasi nih orang 3 anaknya itu betul-betul tidak dekat sama bapaknya. Akhirnya yang jadi korban istrinya. Masya Allah, istrinya. Terus istrinya berdoa, "Ya Allah, semoga suamiku itu merasakan apa yang aku kerjakan." Sakit 2 bulan. Perempuan itu persis semua dilakukan sama istrinya, sama suaminya. Jadi semua pekerjaan istrinya itu dikerjakan sama suaminya. Tapi dia harus sakit. Si perempuan ini harus sakit. Ibu ini harus sakit 2 bulan. Wah, begitu sakit 2 bulan, nggak sembuh-sembuh, sakitnya tuh lucu. Terus saya rupiah, alhamdulillah sembuh.
hampir 1 jam saya konsultasi terus hampir 1 jam dari rumah jalan sampai jemput sampai Rejowinangun balik mana sampai sini 1 jam sampai selesai. Nah setelah itu tak suruh gabung dia sama anaknya. Begitu saling memaafkan ya itu sembuh itu. Si ibu itu seger. Kang puji ya Allah ya Rabbi, saya kok seperti voltasenya itu diturunkan dari badan itu anjes sampai telapak kaki itu anjes nyaman, badan eneng banget ya. Nah itu doamu sendiri. Karena dia ingin suaminya mengerjakan apa yang dikerjakan istrinya. Nah itu jadi teman-teman. Jadi kalau istrimu sedang hamil itu jangan sekali-kali. Kalau istrimu bilang, Pak, besok melahirkan sakit, wes tenang wae, aku sing ngrasake. Mau ngrasake tenan mujar tenan. Tenang. Sangat mudah itu Allah Allah memindah sakitnya. Orang mau melahirkan ke kita itu sangat mudah. Sangat mudah. Itu terjadi sama saya, anak kedua Amari khairun nisa. Tenang Bu, kowe ora lara, aku sing larang. Tepoken dual. Ya Allah, saya setiap 15 atau 45 menit santai berhenti. Saya enggak keluar, pipis enggak keluar. Iki lara apa le? Astagfirullahaladzim. Ini sakit apa? Saya begitu ternyata telepon. Assalamualaikum Bi, waalaikumsalam. Ini aku dibawa ke rumah sakit sama Yusuf. Mana? Ke Gamping. Ya sudah bukaan berapa? Bukaan 1. Aduh Bu, kok sing ora aku. Terus aku gini. Ya Allah ya Rabbi, itu padahal ngomongnya guyonan dikabulke ya Rabbi ya Allah. Mending kowe ngomong ngene, Bu, aku sing kepenak kowe melahirkanku pahalane kaya wong nyembah kaji ping 1000. Kowe lorone ora Pak? Ora. Jangan. Sahabat ya Allah, mari kita menjadi orang yang hati-hati di black area ini sekarang. Maka keluarga kita tuh sekarang ya di bandara, di halte bis itu ada orang-orang pencari itu, pencari anak-anak yang broken home. Dan dia mengerti psikologi, dia mendengarkan ngomong apa wahai anak kita yang sedang mangkal sama kedua orang tuanya, dia mendengarkan. Iya. Dia orang dulunya laki bapak ibu nih, nggak terus dia nggak menyalah-nyalahkan, enggak. Bapakmu nggak salah, ibumu nggak salah. Orang kalau bilang begitu itu anaknya malah nyalah-nyalahin. Nggak bisa. Aku yang merasakan Pak. Enggak, bapakmu itu baik, ibumu itu baik. Kamu aja sama, nggak bisa. Saya tuh udah 17 tahun, nggak pernah diajak ke pasar, nggak pernah diajak ke masjid, nggak pernah diajak kemana-mana. Dia tuh soleh sendiri, dia tuh mau masuk surga sendiri. Enggak. Tapi dia nggak pernah ngomong agama. Dekat, lama-lama apa? Jadi liberal, lama-lama jadi ateis. Bismillahirrahmanirrahim. Dan nggak pernah dia ngomong ikut saya, nggak pernah. Tapi anak itu akhirnya juga ikut orang itu karena ada ketergantungan psikologi, ketergantungan kejiwaan. Karena dia nyaman ngomong apa-apa kok nggak pernah dibantah. Itu dan bahkan dia nggak ngelek-ngelek bapak ibu saya, malah begitu ngapi itu malah ini semakin marah karena dia tahu bapak ibunya seperti itu. Ini rekrutmen anggota-anggota
ateis tingkat tinggi. Jadi nggak kelihatan betul, nggak kelihatan. Nah, kalau di Jakarta ini sudah marak seperti ini. Jakarta biasa sudah cerai masih sekeluarga, tapi masing-masing anaknya nggak ngerti papa, mama, tapi dewe-dewe. Gitu loh. Ya Allah ya Rabbi. Jadi teman-teman, makanya kalau kita orang Islam ini, alhamdulillah ada Quran, ada hadis, ada nasihat-nasihat. Bahkan sekarang nasihat kita bisa kembali ke kita, karena begitu kita upload balik dikirim ke koncone wakil ke wakil. Ini tulisan ini balik ke kita. Jadi sahabatku yang insya Allah, mari setiap saat, setiap waktu, gitu, kita tetap harus berdakwah dengan cara kita, dengan kemampuan kita. Bismillahirrahmanirrahim. Jangan sampai kita berhenti berdakwah. Teman-teman mampir di angkringan PMJ itu, berarti ada tulisan yang menyemangati. Nah, itu nasihat itu. Nasihat. Orang baca itu masih ternasihati. Gue tulisannya ditambahin kan Saki, alhamdulillah keluargaku senang sholat nang masjid. Saya nggak pernah sholat mantau kayak aku raile. Tapi itu dakwah, memanfaatkan itu. Saya buat kaos kecil-kecil tuh buat anak-anak. Alhamdulillah keluargaku senang sedekah. Itu saya berikan kepada orang-orang yang pelit sedekah. Mainku moco-moco, wae ngono dhek mangkel. Alhamdulillah keluarga saya senang sedekah. Ora elek. Bocah-bocah, istrinya moco nyuci, kalau moco lama-lama dia ahli sedekah. Iya kan? Jadi sahabat kan insya Allah, mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini jadi pelajaran buat kita. Untuk siapa? Untuk diri sendiri, untuk keluarga kita, untuk anak-anak kita, untuk masyarakat. Mari kita bersama lahan dakwah itu tambah terus, ditambah terus. Maka di antaranya orang yang tidak lelah berdakwah, di antaranya itu ya Abah Fani Rahman. Besok kita hadiri Berisa di sana. Nah, anak PMJ menyempatkan waktulah ke sana. Nanti akan ya kita harus pokoknya di sana membersamai, karena memang penting sekali. Beliau adalah orang yang nggak lelah. Setiap orang kok pasti punya cerita yang berbeda dengan dia. Itu apik itu. Wong ado-ado menurut nyatanya ya kenal ya. Jadi pokoknya yang kita yang kita ingin itu kita tiru, yang kita mau, yang kita mampu kita tiru. Kita dengar suara adzan. Demikian, terima kasih. Matur nuwun, semoga bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Habis ini kita makan sego macan cukup ya. Sego macan itu nanti yang yang sedekah itu ada orang Klaten bareng itu kirim duit. Aku ngirim ke 20 otak teko Klaten GoFood tekan kene mangguyan. Diatur lah itu, diatur. Kita tutup dengan baca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.